Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul makalah ciri-ciri karya ilmiah dan jenis-jenis karya ilmiah. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Rahmat Hidayat dengan NIM 25140481. Saya Adaldo Kurniawan dengan NIM 250401331. Saya Muhammad Faiz Ramadhani dengan NIM 251404111. Saya Farel Prasetyo Anggoro dengan NIM 25140161. Baik, sekarang kita masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang karya ilmiah merupakan bentuk tulisan yang menyajikan hasil penelitian atau kajian yang disusun secara sistematis, logis, dan objektif berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tertentu. Dalam dunia akademik, kemampuan untuk menyusun dan memahami karya ilmiah adalah fundamental karena menjadi sarana utama untuk mengomunikasikan temuan, gagasan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Apa saja ciri-ciri karya ilmiah dan apa saja jenis-jenis karya ilmiah? Oke, untuk tujuan yang pertama kita dapat memahami ciri-ciri karya ilmiah. Yang kedua kita bisa dapat mengetahui jenis-jenis karya ilmiah. Lalu untuk apa saja ciri-ciri karya ilmiah yang umum kita ketahui? Yang pertama yaitu objektivitas dan faktual. Jadi bagaimana karya ilmiah harus bebas dari prasangka subjektif penulis, yaitu menekankan pada data dan fakta dapat diverifikasi atau empiris. Yang kedua, sistematis dan metodis, yaitu penelusuran pada alur kerja yang terstruktur dan logis, dimulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan yang konsisten dengan kaidah metode ilmiah. Yang ketiga, penggunaan bahasa baku dan jelas, penekanan pada komunikasi yang tugas denotatif dan tidak ambigu, menggunakan ragam bahasa ilmiah yang formal. Lalu apa saja jenis karya ilmiah? Tadi ciri-ciri, sekarang jenis karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah formal atau akademik, yaitu fokusnya pada jenis-jenis yang terkait dengan jenjang pendidikan seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang menekankan pada kontribusi orisinal dan studi mendalam. Yang kedua, ada karya ilmiah populer dan jurnalistik, yaitu meliputi artikel jurnal, makalah, dan laporan penelitian yang tujuannya lebih pada diseminasi temuan kepada komunitas ilmiah atau khalayak luas. Yang ketiga, karya ilmiah khusus atau praktis seperti laporan kasus atau studi kelayakan yang berorientasi pada pemecahan masalah praktis di lapangan. Baik, kesimpulan. Pada dasarnya, karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecah masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. Ciri-ciri sebuah karya ilmiah dapat dikaji minimal 4 aspek, yaitu struktur kajian, komponen, dan substansi, sikap penulis, serta penggunaan bahasa. Jadi, apabila suatu karya tulis tertentu memenuhi kriteria tersebut, maka ia dapat dimasukkan ke dalam jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah seperti makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi memiliki perbedaan dalam tujuan kedalaman analisis dan kejenjangan pendidikan penulisannya. Baik, saran menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan jenis karya ilmiah dan didukung dengan sumber-sumber yang lebih mendalam.
Oke, sekian presentasi dari kami. Setelah ini kami akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin untuk audiens akan memberikan pertanyaan. Silakan. Apa saja ciri utama yang membedakan karya ilmiah dari jenis tulisan non ilmiah? Oke, izin menjawab dari audiens. Jadi pertanyaannya, apa saja ciri utama dari karya ilmiah ya? Jadi ada 3 ciri utama tersebut, yaitu adalah objektif, sistematis, dan faktual atau empiris. Jadi berdasarkan data nyata dan teruji. Jadi gitu. Apakah gimana menurut jawabannya? Ada kurang? Oke. Mungkin ada bertanya lagi? Oke, silakan. Mengapa objektivitas dianggap sebagai ciri esensial dalam sebuah karya ilmiah? Oke, mungkin teman saya bisa menjawab. Silakan. Baik. Karena objektivitas penting agar teman atau pembahasan tidak didasarkan pada pandangan atau pendapat subjektif atau emosi pribadi penulis. Karya ilmiah harus menyampaikan fakta apa adanya tanpa bias personal. Bisa diterima? Oke, bisa diterima ya. Bisa. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, Kita akhiri presentasi dari kelompok kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.